Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dan pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan satu video, yaitu diskusi antara Gus Hasan Asyarif channel, kemudian Gus Faiz channel, dan juga saya. Nah, bagaimana isi dari diskusi tersebut? Nah, silahkan Anda simak dan jangan sampai di skip ya, karena pembahasan-pembahasan dan kajian-kajian yang diutarakan, yang diuraikan dalam diskusi kita dalam video ini sangat memberikan pencerahan bagi kita semua. Dan langsung saja silahkan simak videonya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali lagi dengan kami, dengan di sini hadir Gus Aziz dan Gus Hasan. Alhamdulillah. Pemuda yang umurnya yang muda tapi luar biasa ilmunya, tua. Kita sebada taraweh ngopi santai sambil biasa sebagaimana kegiatan kita membahas polemik yang nasab, seputar nasab ya. Jadi langsung saja, ini saya mau bertanya kepada Gus Hasan dan Gus Aziz. Jadi bagaimana pendapat Gus Aziz dan Gus Hasan selama selama pembahasan nasab ini kan sudah setahun ya berlangsung gitu. Bagaimana kira-kira tanggapannya? Gus Aziz dulu kira-kira. Yang tua dulu. Oke, boleh. Yang tua dulu. Yang muda dulu ini, bukan yang tua. Yang sudah hidup rokoknya lebih dulu. Saya mau hidupin dulu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, jadi ini saya sini lagi punya channel baru nih. Ya. Namanya apa itu, Gus Faiz? Gus Faiz channel aja. Oh ya, Nanti Gus ada Faiz channel. channel. Jadi beliau ini sedang belajar untuk konten, Gus ya. Ya, Ceritanya betul. Ikut sertalah. serta ya. Meramaikan. Bagi sahabat-sahabat, teman-teman yang belum subscribe channel Gus Faiz Official, Nah, itu dia. silahkan di subscribe dulu ya, biar akun beliau lebih berkembang tentunya ya. Amin. Untuk pertanyaan tadi, bagaimana perkembangan gimana tadi? Iya, bagaimana pendapat Gus Aziz dengan keberlangsungan polemik nasab ini kan sudah setahun ya. Ya. Bagaimana perkembangannya gitu kira-kira? Ya, intinya alhamdulillah untuk kubu Kiai Haji Ma'ruf itu semakin lama itu semakin banyak data yang menguatkan tesis tersebut. Jadi bukannya semakin kesini semakin lemah, tapi semakin kesini semakin kuat karena ditemukannya data-data yang baru, kitab-kitab yang baru, manuskrip-manuskrip yang baru yang menguatkan statement atau hasil dari tesis Kiai Haji Ma'ruf. Ya, betul. Mengenai nasabnya Pak Alawi. Karena memang intinya Balawi nggak punya jawaban. Karena untuk di Yaman sendiri misalnya, di abad ketiga Hijriah, mereka tuh punya catatan. Bukan sama-sama Durian Nabi ya. Durian Nabi yang lebih awal masuk ke Yaman di abad ketiga itu ada catatannya. Secara lengkap. Bahkan keulamaannya diakui sampai sekarang. Kemudian ketokohannya, kesejarahannya lengkap. Karya-karyanya pun ada. Nah, berbeda dengan Ubaidillah yang diklaim sebagai leluhur Balawi, itu sama sekali tidak ada data. Ya, artinya kenapa Balawi sampai sekarang itu diam? Ya karena memang nggak punya jawaban dan tidak mampu untuk mendatangkan data. Leluhur mereka yang bernama Ubaidillah ini sama sekali tidak dicatat baik itu dalam kitab sejarah atau kitab nasab. Dan tambah lagi dengan data DNA yang menunjukkan memang status mereka itu bukanlah
keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena haplogrup G itu mustahil untuk menjadi dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menurut saya segitu aja, simpelnya ya. Ya berarti Ya. bertambahnya data dan mungkin juga masa juga bertambah. Ya, alhamdulillah, banyak kiai yang semakin banyak Iya. mendukung Iya. tesis kepada tesisnya Kiai Haji Mabuti. Betul. Nah, untuk tambahan dari Gus Ya. Hasan bagaimana? Jadi menyambung apa yang disampaikan oleh Gus Aziz Jazuli barusan atas pertanyaan daripada Gus Faiz, ya memang saya sepakat dengan Gus Aziz gitu kan, bahwasanya selama polemik nasab ini berjalan kurang lebih hampir setahun lebih ya, Ya, setahun lebih, memang kan tidak ada jawaban yang argumentatif dari kalangan para habaib itu. Nah, baik secara data literasi kitab maupun manuskripnya tidak ada. Ya. Bahkan seperti halnya Gus Rumel Abbas sendiri, yang konon katanya beliau itu sudah berkeliling dunia ya Gus ya, berkeliling dunia, bertemu dengan para nakib-nakib, para ulama an-nasabah, bahkan beliau itu kalau tidak salah pernah menyatakan bahwasanya dirinya pernah hadir di muktamar perkumpulan para ulama an-nasabah internasional. Nah, akan tetapi dari semua pengakuan yang disampaikan oleh Gus Rumel Abbas itu, fakta dan datanya tidak ada. Nah, seringkali Gus Rumel itu mengatakan, saya punya manuskrip tahun sekian, tapi belum saya tampilkan. Kenapa? Tidak langsung ditampilkan. Berarti kan di situ ada something wrong di situ kan? Apa itu something? Ada sesuatu yang salah di situ kan? Kalau memang yakin dengan manuskrip yang dia informasikan, kenapa tidak langsung ditampilkan? Sementara dari kubu Kiai Imad sendiri, ketika beliau mendapatkan data, informasi, baik berupa kitab maupun manuskrip, langsung ditampilkan. Begitu disampaikan, ditampilkan kitabnya. Gitu. Nah, kemudian dari masalah DNA ya, DNA mereka ini kan seperti yang Gus Aziz bilang tadi kan, tidak sesuai dengan DNA Nabi. Jadi haplogrup mereka ini adalah haplogrup G, ya. G itu mustahil jadi keturunan Nabi. Kenapa? Karena haplogrupnya Nabi Muhammad ini yang notabene adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim itu harusnya kan J, ya. Nah, sementara G itu bukan bangsa Arab Ibrahimi, ya, tapi beliau itu identik dengan Yahudi Askenazi, Eropa, gitu loh, bukan Arab, gitu kan. Otomatis kan tidak mungkin G itu menjadi bagian dari zuriyahnya Nabi. Yang J saja itu belum tentu zuriyah Nabi, tapi haplogrup J itu murni Arab, Ibrahimi, gitu kan, walaupun belum tentu keturunan Nabi. Kira-kira begitu jawaban dari saya. Ya. Lalu kemudian juga Gus, sebetulnya kita masih menunggu apa namanya yang istilahnya bom nuklir itu kan? Iya. Bagaimana gitu kabarnya? Ya, seperti yang tadi saya bilang kan. Ya saya menganggapnya ini rekapitulasi ya, rekapitulasi perjalanan polemik nasab selama kurang lebih setahun ini. Ya, mereka itu kan banyak menyampaikan informasi-informasi, ya kan, kemudian sikap dan tanggapan, tapi fakta dan realitanya tidak pernah ada. Seperti halnya ya Kiai Qurtubi yang mengatakan akan membuat buku yang berjudul Bom Nuklir untuk Kiai Imad. Terus Ustadz Wafi akan membuat buku juga kan untuk membantah tesisnya Kiai Imad. Sampai detik ini tidak ada yang dipublikasikan. Termasuk Rumel Abbas sendiri itu kan juga mau membuat buku bantahan kan. Tapi sampai detik ini Masih belum ya? belum dipublikasikan. Bahkan Kiai Imad itu sampai menulis kitab baru yang untuk yang kesekian kalinya nih. Itu Jurnal itu ya. Jurnal itu. Dan kemudian kemarin itu sudah launching bukunya itu, Gus. Perjalanan penelitian beliau tentang nasabnya Pak Alawi itu ya. Nah, sampai buku itu keluar pun, buku yang mereka informasikan akan diterbitkan itu sampai sekarang belum terbit. Gitu loh. Jadi apalagi gitu. Jadi wajar kalau para kiai, para masyarakat itu banyak yang berbalik arah. Yang tadinya mau mendukung Pak Alawi, ya toh, karena memang mahabbahnya mereka, di mana mereka meyakini Ba'alawi itu sebagai keturunan Nabi selama ini, akhirnya kan mentah semua. Sehingga mereka itu luntur mahabbahnya dan mulai berpikir dengan logika yang waras, gitu loh. Saya kira begitu. Gimana, Gus? Ya, menurut saya itu bukan bom nuklir sebenarnya. Itu hanya petasan
cabe aja. Petasan cabai. Cabai ya. Ya, karena janji dari bulan Februari sampai sekarang. Oh iya, iya, iya. Kan kemudian dari sekilas dari argumentasi yang disampaikan oleh Ustadz Qurtubi Jailani itu, Ustadz Qurtubi Jailani, Iya, iya. itu saja. Iya. Paling hanya percaya nasabah khotun nasabah. Iya, iya. Ya mudah-mudahan ada lah. Nah, mudah-mudahan tapi kita Iya. tunggu. Tetap kita tunggu dan Betul. sudah mempersiapkan kita Iya. juga ya. Iya, iya. Memang kan kalau misalkan mereka itu bisa menerbitkan buku-buku yang mereka janjikan, tentunya kan nanti bisa kita telah bersama-sama ya. Betul. Apakah buku itu betul-betul bisa membantah Kiai Imad, Itu dia. atau bahkan buku itu justru malah memperkuat argumentasinya Kiai Imad, gitu loh. Kan Ya, gitu. itu makanya. Iya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya gini. Jadi apakah benar gitu? Jadi kan ada klaim dari Ba'alawi ya, Gus, bahwa apa namanya, nasab itu sudah diisbat oleh para ulama nasab gitu, ulama muktabar seluruh dunia gitu. Itu gimana kira-kira? Menurut saya sih enggak. Jadi tuh gini ya. Kalau berbicara mengenai klaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, secara formal ya, ingat secara formal itu dilakukan pertama kali oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron, dan itu ada pada abad ke-9. Iya, Ya, meskipun sebelumnya itu atau di awal-awal abad ke-9, karena kan kalau untuk Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu wafatnya tahun 895. Sebelumnya memang ada beberapa kitab ya, misalnya seperti Tabaqatul Khawas, Tuhfatul Zaman, dan juga kitab-kitab yang lain yang menunjukkan bahwa Ba'alawi itu adalah keturunan Nabi. Nah, cuman untuk secara formalnya bahwa mereka bersambung kepada Abdullah atau Ubaidillah, kemudian penafsirannya, kemudian kesejarahannya secara detail, itu secara formal dilakukan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Nah, lalu ada upaya-upaya untuk mempromosikan nasab tersebut kepada ulama-ulama di beberapa daerah. Mekah, Madinah, kemudian di Yaman sendiri, kemudian beberapa ulama-ulama yang lain di daerah-daerah yang lain, yang kemudian ulama-ulama lain itu mengakui atau menerima klaim itu tanpa ada penelitian sedikit pun mengenai nasabnya Ba'alawi. Iya, iya. Nah, sehingga ketika dikatakan bahwa nasab itu sudah diakui oleh ulama-ulama sedunia, yaitu klaim saja. Bahkan untuk yang terakhir misalnya seperti Syekh Yusuf An-Nabhani yang mengatakan bahwa umat Islam di seluruh negeri, di seluruh masa itu telah menyepakati bahwa Ba'alawi itu nasabnya adalah paling sahih sedunia, itu klaim sepihak. Klaim sepihak. Betul. Buktinya apa? Buktinya sampai sekarang ketika kita menelusuri ya leluhur misalkan dari kakeknya Ali bin Abu Bakar As-Sakron atau ayahnya Abdurrahman As-Segaf, kemudian terus kepada Fakih Muqaddam, terus kepada Muhammad Syaikh Mirbad, Ali Khalid Qasem, kemudian Alwi, kemudian Ubaidillah, itu kan diklaim sebagai tokoh-tokoh yang luar biasa, sebagai imam mujtahid bahkan. Iya, betul. Tetapi secara faktanya, baik itu data-data sejarah, baik itu karya-karya yang mereka tulis, nggak ada sama sekali. Bahkan yang saya temukan dari tulisan-tulisan, misalkan yang terakhir itu adalah Raudatul Wildan, karya dari Habib Salim bin Jindan, itu saya menilai hanya sekedar membonceng sejarah. Ya, misalkan seperti Imam Ubaidillah atau Alwi bin Ubaidillah itu belajar kepada Abu Thalib Al-Makki. Nah, yang tertera di dalam kitab itu, Raudatul Wildan, itu lebih secara luas menguraikan biografi dari Abu Thalib Al-Makki secara panjang lebar. Nah, kemudian di akhirnya dan di antara murid-murid dari Abu Thalib Al-Makki itu adalah Ali bin Ubaidillah. Itu sebenarnya nggak sinkron sama sekali. Iya. Nah, padahal tidak ada bukti sama sekali bahwa Abu Thalib Al-Makki ini memiliki murid yang bernama Alwi bin Ubaidillah atau Ubaidillahnya. Gitu loh. Jadi pola seperti itulah yang biasa dilakukan oleh para sejarawan-sejarawan dari kalangan Ba'alawi ketika menceritakan leluhurnya secara detail gitu ya. Jadi rata-rata membonceng sejarah, artinya ada kesejarahan dari ulama yang sudah masyhur. Nah, kemudian mengait-ngaitkan leluhurnya Ba'alawi ini kepada mereka. Seolah-olah mereka ini adalah sosok-sosok tokoh-tokoh yang terkenal di masanya. Padahal nggak ada sama sekali. Itu. Jadi itu hanya klaim sepihak yang tidak bisa dibuktikan dengan fakta sejarah atau fakta kitab-kitab nasab dan lainnya gitu. Dan klaim itu pun sudah berlarut lama ya. Sudah gitu, lama. Iya. Nah, makanya ada faedahnya tesis Kiai Medin muncul gitu. Iya, iya. Bagaimana
Anggapan Ya kalau anggapan saya sih ya, saya sepakat dengan Gus Aziz tadi yang disampaikan. Cuman saya lebih menitik beratkan kepada apa namanya fakta dan realita yang ada dari apa namanya buku nasab yang dikeluarkan oleh Klan Ba'alawi melalui Maktab Daiminya. Ya, jadi Robito Alawiyah itu kan organisasinya. Nah, di dalamnya itu ada divisi pencatatan silsilah nasabnya itu bernama Maktab Daimi Robito Alawiyah. Nah, di situ ketika kita melihat semua para habaib itu buku nasabnya itu stempelnya itu stempel lokal Jakarta, di mana Robito Alawiyah itu berdomisili di mana itu namanya TB Simatupang ya kan, Jakarta. Artinya apa? Artinya klaim mereka bahwasanya catatan silsilah nasab mereka itu paling sahih, ya kan, kemudian paling rapi, dan lembaga pencatatan silsilah nasabnya itu paling kredibel di seluruh dunia, itu tidak terbukti. Karena apa? Karena kalau memang silsilah nasabnya itu paling sahih, tentunya seluruh nakobah internasional itu akan menyematkan stempel dan tanda tangannya sebagai persetujuan atas kesahihan nasab tersebut. Nah, fakta dan realitanya di buku nasab para habaib ini itu stempelnya cuma MDRA saja, ya, berbeda dengan apa yang kita lihat dari misalkan syahadah nasab yang diperoleh oleh pesantren Ginggung Praksan, ya, pesantren Sidogiri, pesantren Syekhona Khalil Bangkalan, kemudian yang baru-baru ini dipasang di makbarahnya Kanjeng Sunan Giri di Gresik, ya. Nah, itu kan ada sekitar 13 stempel dan tanda tangan dari seluruh nakobah internasional, ya. Nah, ini membuktikan bahwasanya mereka itu seperti yang Ustaz bilang itu hanya klaim sepihak. Mereka mengatakan punya kerjasama dengan nakobah-nakobah internasional, tapi tidak ada satupun nakobah internasional yang membubuhkan stempel dan tanda tangannya di buku nasab mereka. Itu sudah menjadi bukti. Dan sayang juga itu undangan dari Kemat untuk Robito untuk mujadalah itu tidak diindahkan gitu. Iya, betul. Bahkan kurang lebih itu sekitar 12 kali Kemat itu mengirim surat tantangan itu kepada RA untuk melakukan diskusi atau debat lah, kalau mau kita katakan debat ya, tentang keabsahan nasab mereka. Nah, bahkan beberapa minggu yang lalu itu Kemat mengirim WA kepada saya untuk kembali ya menampilkan tantangan Kiai Imad kepada Habib Taufik Segaf selaku ketua RA ya untuk melakukan debat dengan Kiai Imad itu di channel YouTube saya. Jadi saya itu sudah saya sampaikan. Tapi sampai detik ini ya kembali seperti 12 surat yang sudah dikirimkan Kiai Imad, tidak ada tanggapan. Nah, itu dia. Dan tidak ada sikap dari Klan Ba'alawi, dan itu membuktikan ya diamnya mereka itu karena sebab mereka juga tidak tahu. Pertanyaan besar itu ya. Oh iya, apa ada satu takbir atau makalah yang mengatakan sukutuhum bijahlihim. Nah, itu dia. Ya kan? Diamnya mereka itu karena ketidaktahuan mereka. Nah, itu dia. Gitu. Nah, maksudnya enggak tahu mau jawab apa terhadap apa yang dia gitu. Gitu. Dan ada lagi nih. Ini sekaligus pertanyaan dari saya juga ini. Saya masih penasaran. Ini kira-kira kenapa ini, Gus? Para ulama ini, kayak sepuh gitu kan? Ini seakan-akan membiarkan gitu. Polemik ini berlangsung. Kira-kira kenapa? Kalau menurut saya pribadi ya, kenapa para ulama-ulama sepuh kita, khususnya dari kalangan Nahdlatul Ulama itu membiarkan atau terlihat terkesan mendiamkan saja polemik ini berjalan tanpa mereka ikut campur mengomentari atau apa gitu ya. Ya karena memang tradisi di NU itu memang begitu. Maksudnya gimana itu? Artinya ketika ada pembahasan ilmiah, ya memang apa yang mau dikomentari, ya selesaikan, kan gitu. Betul. Gitu. Ini kan sama halnya seperti bahsul masail gitu ya kan. Ketika ada satu permasalahan ya diselesaikan secara ilmiah gitu loh. Tapi kan sayangnya mereka itu ya tidak menyikapi, tidak menanggapi polemik nasab yang berangkat dari tesis ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini secara argumentasi yang berdasarkan hujah-hujah yang kredibel gitu kan. Tapi cenderung seperti kemarin ya yang terjadi kepada Bung Lubis ya seperti itu anggapan dan sikap mereka.
itu pun juga pernah terjadi kepada Gus Fuad Pleret, pernah terjadi kepada Bahdawi, dan lain sebagainya. Cenderung arogan berarti ya. Cenderung arogan itu menandakan bahwasanya memang mereka ini tidak punya hujah yang argumentatif untuk mematahkan tesisnya Kiai Imad. Gitu loh. Ya. Itu menurut saya. Ya. Nah, gimana menurut saya ini? Kalau menurut saya itu satu alasan pertama ya, membiarkan karena memang ini ranah ilmiah. Iya. gitu. Iya. Nah kemudian yang kedua itu terkadang dan ada satu kiai yang menyampaikan kepada saya, Gus. Jadi kenapa beberapa ulama-ulama itu cenderung diam? Karena memang tidak memiliki referensi, Gus. Iya. Jadi ikut nyimak memang- berarti ikut ya. betul. Jadi cukup hanya menjadi penyimak. Dan karena mereka itu banyak yang tidak memiliki referensi, ya sehingga saya mau komentar apa? Iya. Sementara referensi yang saya miliki terbatas. Iya. Dan untuk mengenai manuskrip-manuskrip kitab-kitab sejarah, kitab-kitab nasab tidak dimiliki oleh mereka. Ya, sehingga ketika mereka berstatement, misalkan mendukung siapa namanya Ba'alawi misalkan, itu akan malah menambah kekisruhan, Gus. Iya. Akan membuat situasi ini malah semakin panas, yang ada malah dibully. Betul. Nah, seperti yang terjadi misalkan sebagai contoh itu adalah Rois Am, kemudian siapa Ketua Bidang Dakwah Al-Tabib Fahru Roji, Iya. Iya. seperti Ustadz Idrus Romli itu kan bukan sepuh ya. Iya. Ya hasil itu karena keterbatasan referensi yang mereka miliki dan cukup hanya berhusnuzon saja. Berarti hal seperti itu harus dimaklum berarti. Betul. Iya. Nah, Dan saya sepakat dengan Gus Aziz, sepakat saya. Kenapa? Memang gini. Artinya Gus Aziz bukan berarti apa yang disampaikan Gus Aziz ini bukan berarti mengkerdilkan keilmuan para ulama. Betul. Tidak ke sana arahnya ya. Tolong jangan di-framing ke sana. Tapi fakta dan realitanya ya kita bisa melihat di semua pondok pesantren di Nusantara ini ya, di dalam lembaga pendidikannya itu ya, tidak ada di dalam kurikulum pendidikannya itu tidak ada fun ilmu nasab. Iya. Sehingga Memang baru-baru wajar. ini ya, ilmu nasab itu. Sehingga wajar kalau Ya. para alim ulama ya dari kalangan nahdlatul ulama, Ya. para asatid, para gawagis Ya. gitu, itu tidak serta-merta ikut berkomentar, ikut menanggapi, ikut berstatement dalam polemik nasab ini. Ya. Kenapa? Karena memang selama ini mereka tidak pernah mempelajari, bahkan mengajarkan atau memasukkan fun ilmu nasab ini atau disiplin nasab ini dalam kurikulum pesantrennya. Iya. Tidak ada. Nah ini kan ketika Kiai Imad itu muncul dengan tesisnya, ya baru nih para gawagis, para kiai muda, ya kan, yang masih banyak waktu gitu kan, masih tidak begitu sibuk sebagaimana halnya kiai-kiai sepuh, itu akhirnya ikut mempelajari, membeli kitabnya, ya kan, mencari link-link di mana kitab-kitab nasab, akhirnya membaca, mempelajari, menelaah, dan di situ mereka ikut berkomentar, gitu loh. Itu saya rasa. Dan juga menurut saya sebagai santri ya, ini pembahasan nasab itu unik gitu. Iya. Satu hal yang baru yang perlu kita kaji. Kan nggak monoton gitu ya. Kan biasanya kita mengkaji fikih dan sebagainya. Iya. Dan ini ya sesuatu yang baru gitu, yang unik yang memang dan juga sesuai dengan polemiknya gitu ya, yang sedang terjadi gitu kan. Iya. Ya harus diketahui oleh banyak orang. Iya. Karena bahaya sekali masalah nasab ini, bahaya sekali. Makanya saya harap ke depannya itu ya, disiplin ilmu nasab itu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan pondok pesantren. Khusus nih tentang masalah sejarah perkembangan dakwah Islam Nusantara yang dibawa oleh Wali Songo. Karena sejarah itu nanti akan berkaitan dengan silsilah. Nah, itu khususnya. Umumnya yaitu silsilah nasab keluarga keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang masuk ke Nusantara ini. Kenapa? Karena kalau orang itu tidak tahu ya tentang masalah ilmu nasab ini, nah itu akan terjadi seperti apa yang bisa kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini ya. Banyak orang itu menggunakan klaim sepihak, mengaku sebagai zuriyahnya Nabi, tujuannya untuk apa? Untuk mengeksploitasi umat. Gitu loh. Dan itu sangat berbahaya. Ya, semuanya termasuk dawir ya kan, kemudian ya termasuk memalsukan sejarah dan kuburan,
termasuk juga mempengaruhi stabilitas politik bangsa dan negara. Itu kan Karena berbahaya. disebutkan nama besar baginda Nabi. Iya, iya. Dan itu masyarakat banyak yang tidak paham dan tidak sadar bahwasanya ini justru malah mencederai kehormatan dan keagungan marwah Nabi Muhammad SAW dan keturunannya. Gitu. Dan ya kenapa ini? Kenapa baru sekarang Gus? Baru-baru sekarang nasab ini dipermasalahkan gitu. Ya. Karena tentu itu melihat kepada akhlakiyah ya, atau sikap dari awalnya ini beberapa oknum. Nah, kemudian diikuti oleh oknum yang lain, sehingga oknum-oknum itu malah nggak terhitung jumlahnya itu. Ya. Sah-sah ya. Betul, betul. Nah, sehingga munculnya tesis Kiai Haji Madudin itu di tahun-tahun ini itu bermula dari sana. Artinya ada satu hal yang tidak sinkron antara klaim yang diakui oleh mereka sebagai manusia suci, duriah Nabi Muhammad SAW, dengan perbuatannya. Nah, sehingga karena ada ketidaksinkronan itu, diperiksalah oleh Kiai Haji Madudin itu, disinkronkan dengan kitab-kitab nasab. Loh, kok leluhur dari mereka para habaib, para Ba'alawi, yang diklaim sebagai nasab yang paling sahih sedunia, kok malah tidak terkonfirmasi dari kitab-kitab nasab. Nah, kemudian dikembangkanlah dari kitab-kitab nasab, kemudian dari sejarah, kemudian berkembang lagi ke DNA dan seterusnya. Nah, itu adalah pengembangan dari sikap buruk yang dilakukan oleh oknum-oknum habaib tadi. Nah, jadi awalnya bermula memang dari sana, gitu. Sehingga ketika memang secara data-data pustaka tidak dikuatkan, artinya tidak didukung oleh data-data pustaka, baik itu sejarah atau nasab, didukung lagi dengan data-data hasil-hasil tes DNA dari 180 Ba'alawi yang ada, ternyata memang menjadi nyata, menjadi fakta bahwa Ba'alawi itu bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Betul. Nah, kemudian ditambah lagi dengan adanya tadi eksploitasi nama Duriah Nabi atau status Duriah Nabi Muhammad SAW yang dimanfaatkan untuk meraup keuntungan pribadi atau kelompok, nah, untuk masuk ke dalam ranah-ranah yang perlu untuk dimasuki, baik itu dalam ranah negara, keagamaan dan lain sebagainya. Sehingga itulah yang menjadi latar belakang dari munculnya polemik nasab ini. Barangkali ada tambahan dari Bagaimana itu? Ya, kalau sejauh yang saya ketahui ya, dari apa yang disampaikan oleh Kiai Imad, itu kan, bahwasanya beliau itu kan melihat beberapa hal-hal yang patut menjadi kejanggalan kita selaku umat Nabi Muhammad yang sangat mencintai baginda Rasulullah SAW. Nah, karena kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW itu kan kita tentunya mempelajari bagaimana sifat, karakter, dan biografi kehidupan beliau beserta dengan keturunannya, gitu kan. Nah, itu ada beberapa hal yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Kiai Imad itu, bahwasanya beliau mengatakan begini, ada seseorang, oknum klan Ba'alawi itu, ketika dia bermasalah dengan hukum, ya, di hadapan pengadilan itu, dia malah justru membawa nama Nabi Muhammad. Oh iya, betul. Ya, Bahar Smith lah. ya, seperti halnya Bahar Smith, gitu kan. Dan banyak yang lain, Gus. Tidak hanya Bahar Smith saja, tapi yang diviralkan kan Bahar Smith, ya, yang paling viral itu kan. Dia mengatakan bahwasanya, ya, kakek Nabi Muhammad itu kakek kamu apa kakek saya? Nah, itu dia. Ya. Dan ini kan tidak relevan. Seseorang yang sedang bermasalah dengan hukum, justru malah harusnya dia malu membawa Nabi Muhammad, gitu loh. Membawa nama darah Nabi Muhammad tuh malu harusnya dia. Ini tidak, justru malah mengancam saksi, ya, di mana saksi itu adalah seorang kiai. Dia mengatakan, kiai, Nabi Muhammad itu kakek kamu apa kakek saya? Kalau Muhammad kakek saya, kok berani-beraninya kamu itu bersaksi memberatkan saya? Kan seperti itu kalimatnya kurang lebih kan. Dan itu kan tidak relevan. Nah, sementara kalau kita melihat kepada sejarah, misalkan Sayyidina Ali yang menjadi umudun nasab daripada orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi kan. Nah, Sayyidina Ali itu kan diceritakan, masyhur cerita ini, bahwasanya beliau itu pernah kehilangan baju perang kan. Nah, dan baju perang itu dicolong oleh orang, kemudian dijual kepada orang Yahudi, ya kan?
Akhirnya singkat cerita, ya, itu masuk ke ranah pengadilan. Dan di pengadilan itu dimenangkan oleh orang Yahudi. Ya. Padahal saat itu statusnya Sayyidina Ali itu adalah Amirul Mukminin, seorang presiden. Nah, artinya di sini kita mengambil hikmah bahwasanya betapa adilnya Islam itu ketika menghukumi satu masalah, tidak melihat dia itu seorang presiden atau Amirul Mukminin maupun rakyat jelata yang sedang berhadapan itu. Dan ketika itu pengadilan selesai, Sayyidina Ali pulang, dikejar oleh orang Yahudi itu. Dikejar bagaimana? Nah, satu kisah yang saya dengar langsung dari beberapa guru-guru saya, tapi nanti silahkan di cross check ya tentang kebenarannya. Dipanggil Sayyidina Ali itu, ya Ali, tunggu dulu sebentar, ada apa lagi orang Yahudi? Kan sudah selesai, hakim sudah memutuskan baju perang itu punya kamu, bukan punya saya. Sudah selesai urusan kita, gitu loh. Enggak, kita kembali ke pengadilan lagi. Akhirnya kembali ke pengadilan lagi. Nah, setelah kembali ke pengadilan lagi, si Yahudi ini singkat cerita mengatakan, saya ini membayar orang untuk menjadi saksi, dan saya juga membeli bukti untuk memenangkan kasus ini. Dan saya melihat betapa adilnya pengadilan ini, karena adilnya pengadilan itu berdasarkan bukti dan saksi, kan? Betul. Bukan keadilan yang hakiki, karena keadilan yang hakiki itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala kelak di akhirat, kan? Tapi di dunia ini kan berdasarkan bukti dan saksi, gitu loh. Nah, kalau memang begitu, lalu apa mau kamu? Membeli saksi, membeli bukti untuk memenangkan kasus ini, sementara kamu sendiri sekarang mau membalikkan hasil keputusan sidang, gitu loh. Kata dia apa? Saya itu ingin membuktikan bahwasanya umat Islam setiap hari Jumat ketika khatib naik ke mimbar, menutup khutbahnya itu dengan mengatakan, ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Wahai hamba-hamba Allah, ingatlah bahwasanya Allah itu pemerintahkan kepada kita semua untuk berbuat adil dan baik. Maka saya melihat bukti itu dalam kasus ini, sehingga orang Yahudi itu masuk Islam. Nah, ini berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Bahar di pengadilan itu. Gitu loh. Nggak tahu salah, nggak salah. Nah, itu sudah tahu dirinya salah dan jelas dia salah, ya kan? Betul. Tidak perlu dibuktikan pun sudah jelas salah. Tapi malah berlindung dari kesalahannya dengan mengatasnamakan dzurriyyah Nabi. Itu kan bahaya itu. Ya, itu bukan hanya bahaya lagi, gitu loh. Nah, itu yang saya sebut mengeksploitasi umat. Gitu. Kira-kira ada tambahan? Nah, Cukup ya. Kira-kira cukup. Oke. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi renungan buat semuanya para subscriber ya. Dan terus saja mengikuti, jangan sampai nanti malah apa namanya menonton video ini sampai selesai, jangan sepotong-sepotong supaya tidak salah paham. Nah, itu dia gitu kan. maksudnya. Jadi kita tidak berangkat dari kebencian, gitu Nah, Gus, ya. itu biasanya kan apa ya? Karena kesibukan dan entah apa itu cuma sebatas nonton nggak lama gitu, ditinggalkan. Gitu. Mestinya kan pembahasan seperti ini harus memang dari awal sampai akhir full gitu. Ya begitu saja kira-kira. Mudah-mudahan ini bermanfaat, berfaedah untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, itulah ya sahabat-sahabat sekalian, apa namanya, diskusi kita dalam kesempatan kali ini, yang mudah-mudahan diskusi tersebut membuahkan faidah, membuahkan manfaat bagi kita semua, dan memberikan pencerahan untuk kita semua tanpa terkecuali. Dan semoga para mukibin-mukibin itu tidak menjadi jiwa-jiwa jongos dari oknum-oknum balawi yang memperbudak para mukibinnya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.